Baik, kami dari kelompok 11 di sini ingin memaparkan materi tentang gender dan kesehatan. Di sini ada saya, Vendra, ada Theodorus, dan ada Jasmine. Yang pertama dari pendahuluan, pembahasan masalah kesehatan masyarakat khususnya di negara berkembang pada dasarnya melibatkan dua aspek, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik seperti ketersediaan fasilitas sanitasi dan pengobatan penyakit, dan non-fisik yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat. Faktor perilaku ini memiliki dampak besar pada kesehatan individu dan masyarakat. Pada dasarnya, semua makhluk hidup diciptakan berpasangan, seperti halnya manusia. Manusia diciptakan untuk memiliki laki-laki dan perempuan dengan ukuran, martabat, dan nilai yang sama. Meski keduanya memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, namun dirancang untuk saling melengkapi. Namun mereka semua telah melalui banyak perubahan identitas dan peran dari waktu ke waktu dan dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan masyarakat. Proses ini lambat laun menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan berdampak pada perilaku diskriminatif terhadap suatu jenis kelamin. Oleh karena itu, berbagai masalah telah ada sejak lama seperti stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan, dan lain-lain dalam sejarah peradaban manusia, terutama bagi perempuan seperti pelecehan seksual, perdagangan perempuan, dan yang lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Theodorus. Masalah pembahasan kali ini adalah ada 4, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan konsep gender? Yang kedua, bagaimana hubungan gender dengan kesehatan? Yang ketiga, apa saja fenomena sosial dan masalah yang dihadapi berkaitan dengan gender dan kesehatan? Dan yang keempat, bagaimana solusi mengatasi masalah yang berkaitan dengan gender dan kesehatan? Gender merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan peran laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender ini melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi karakteristik, sikap, dan perilaku masing-masing dalam konteks sosial budaya. Berbeda dengan seks atau jenis kelamin yang hanya melihat dari sudut jenis kelamin saja. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, seperti perempuan. Perempuan ini dikenal sebagai sosok yang penyayang, perasa, feminim, emosional, lemah lembut, sedangkan laki-laki ini lebih dikenal dengan sosok yang tegas, rasional, maskulin, dan perkasa. Gender juga merupakan perbedaan mengenai fungsi dan peranan sosial laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Gender ini lebih berkaitan dengan anggapan dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tata sosial, dengan tata nilai sosial, dan budaya setempat. Kemudian konsep gender ini berkembang di masyarakat menjadi salah satu perspektif yang digunakan untuk menganalisis masalah sosial, termasuk masalah kesehatan. Namun, di lingkungan masyarakat pada umumnya masih terdapat sejumlah kesalahpahaman mengenai konsep gender ini, sehingga seolah-olah konsep gender ini dimaknai sama dengan konsep seks atau jenis kelamin, yang dimana pada kedua konsep ini merupakan konsep yang berbeda. Untuk membedakan gender dan jenis kelamin ini terdapat beberapa poin. Pada bagian gender ini, yang pertama itu gender terbentuk karena adanya konstruksi sosial yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua, gender juga merupakan sesuatu yang tidak universal, yang dimana dapat dikatakan gender ini tergantung pada konteks sosial yang melingkupinya. Yang ketiga, gender juga tidak dapat dipertukarkan. Dengan kata lain, gender tidak dapat berubah. Selanjutnya, pada gender juga
Gender ini bersifat dinamis. Dinamis ini yang dimaksud ini dapat menyesuaikan dengan dinamika peradaban suatu masyarakat. Gender juga bukan merupakan kodrat, karena gender ini merupakan suatu bentuk rekayasa manusia yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya pada bagian jenis kelamin. Jenis kelamin ini merupakan terjadi karena proses biologis yang dimana jenis kelamin ini sudah ditentukan pada saat kita dilahirkan. Jenis kelamin juga bersifat universal yang di masyarakat manapun ini bersifat universal. Di samping itu, jenis kelamin juga tidak dapat dipertukarkan karena sudah kita peroleh dari lahir. Selanjutnya, jenis kelamin juga bersifat statis. Dan yang terakhir, jenis kelamin ini merupakan sebuah kodrat yang telah diperoleh bersamaan dengan saat kita dilahirkan. Di Indonesia, gender menjadi determinan kesehatan penting bagi perempuan dan laki-laki. Norma, peran, dan hubungan gender berinteraksi dengan faktor-faktor biologis yang memengaruhi paparan pada penyakit dan resiko kesehatan buruk. Karena itu, kebijakan kesehatan perlu menimbang perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Penyesuaian kebijakan dan program kesehatan dengan mempertimbangkan perbedaan dan tren dapat meningkatkan dampak positif, mengurangi ketidakmerataan kesehatan, dan mendukung terwujudnya hak kesehatan bagi semua. Kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan di luar sektor kesehatan seperti kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan keamanan fisik. Ketidaksetaraan gender merupakan suatu determinan kesehatan penting dan tetap menjadi tantangan di Indonesia, seperti di tempat-tempat lain. Dibandingkan laki-laki, perempuan masih tertinggal di berbagai indikator kesejahteraan sosial, termasuk literasi, kepemilikan usaha, pertanian, keikutsertaan dalam angkatan kerja, dan proporsi dokter. Fenomena ketidaksetaraan gender yang pertama meliputi kekerasan. Kekerasan adalah serangan fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia dapat terjadi karena berbagai hal. Namun, kekerasan yang terjadi pada salah satu jenis kelamin tersebut disebabkan karena anggapan gender yang disebut sebagai gender-related violence. Yang kedua ada stereotip. Stereotip adalah pelabelan atau penanda tertentu terhadap suatu kelompok tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, stereotip cenderung merupakan suatu bentuk penindasan ideologi dan kultural yang memojokkan salah satu jenis kelamin tertentu, terutama kaum perempuan. Label-label tertentu yang diberikan kepada perempuan menyebabkan banyak ketidakadilan yang dapat diterima oleh kaum perempuan. Misalnya seperti penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya. Yang ketiga ada subordinasi. Penomorduaan atau subordinasi pada dasarnya adalah pembedaan perlakuan terhadap salah satu identitas sosial. Dalam hal ini adalah terhadap perempuan. Subordinasi terhadap perempuan merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender. Subordinasi terjadi karena segala sesuatunya dipandang dari sudut pandang laki-laki. Artinya menempatkan laki-laki sebagai nomor satu, tetapi menempatkan perempuan di nomor dua. Sebaliknya ketika terjadi subordinasi terhadap perempuan, menimbulkan anggapan bahwa perempuan menyandang label lemah dan laki-laki yaitu kuat. Yang keempat ada marginalisasi. Marginalisasi secara umum berarti proses penyingkiran. Tetapi dalam literatur studi perempuan sering muncul keracuan dalam menggunakan konsep ini. Bentuk-bentuk marginalisasi diantara lain yaitu yang pertama sebagai proses pengucilan,
yaitu perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau produksi. Yang kedua, sebagai proses penggeseran tenaga kerja perempuan ke pinggiran atau margin dari pasar tenaga kerja, yakni adanya kecenderungan bagi perempuan untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kelangsungan hidup tidak stabil, upahnya rendah atau dinilai tidak terampil. Yang ketiga, sebagai proses feminisasi atau segregasi, yaitu adanya pemusatan tenaga kerja ke dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu, sehingga bisa dikatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan tersebut sudah terfeminisasi. Yang keempat, ada sebagai proses ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat, di mana marginalisasi menunjukkan adanya ketimpangan upah antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian fenomena ketidaksetaraan gender yang terakhir yaitu beban kerja. Ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan bisa berbentuk muatan pekerjaan yang dilimpahkan kepada perempuan itu berlebihan. Anggapan yang berkembang hingga saat ini adalah kaum perempuan secara kodrat memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rumah tangganya. Artinya seluruh pekerjaan domestik merupakan beban yang harus dikerjakan oleh seorang perempuan. Beban kerja perempuan menjadi semakin bertambah banyak dengan tambahan kegiatan-kegiatan yang diikuti di luar rumah. Hal ini disebabkan karena pada saat yang bersamaan perempuan masih terbebani dengan setumpuk tugas dan pekerjaan di dalam rumah tangganya. Pada bagian ini terdapat ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Yang pertama itu ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan suatu keadaan di mana tidak terciptanya perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan tidak mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, kepedulian sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki. Yang kedua, ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender merupakan hasil dari perlakuan tidak adil gender yang terukur dari kesenjangan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat dari usaha pembangunan dan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sosial, serta kesamaan dalam penguasaan sumber daya pembangunan. Bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender ini contohnya itu seperti dalam pendapatan per kapita suatu negara, pekerjaan perempuan ini tidak dihitung atau bernilai rendah. Contoh lain lagi seperti pendidikan anak laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan, karena perempuan ini dianggap tidak produktif. Contoh yang terakhir ini sedikitnya jumlah perempuan yang duduk sebagai pengambil kebijakan atau keputusan atau dapat dikatakan menduduki jabatan tinggi dalam ruang publik baik dalam pemerintahan maupun dalam kegiatan politik. Baik, terima kasih Jasmine dan Theo. Selanjutnya ada bagian solusi. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan gender yang selama ini beredar di masyarakat. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan. Memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai bidang yang ada di masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi pengecualian dan tidak ada lagi memandang seseorang melalui sifat atau jenis kelaminnya, tetapi melihat bagaimana peran dan jabatan atau kedudukan itu diberikan maupun diperoleh melalui penilaian kompetensi, skill, atau keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah melakukan upaya pencegahan pernikahan dini yang kerap terjadi pada perempuan.
Sebagian masyarakat masih membiarkan anak perempuannya menikah dini, bahkan di usia yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan menjalin bahtera keluarga. Upaya pencegahan dengan memberikan sosialisasi penting untuk mencegah pernikahan dini harus terus dilakukan pemerintah kepada masyarakat, serta membuka ruang kepada perempuan dalam keterlibatannya pada aspek-aspek penting di masyarakat, sehingga orang tua melihat perempuan juga akan punya kemampuan dan potensi. Dengan demikian, pernikahan dini bisa saja tidak terjadi lebih cepat karena perempuan aktif dalam melakukan berbagai kegiatan. Lalu yang terakhir, mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender di dalam masyarakat dengan melibatkan perempuan dalam berbagai hal yang termasuk cukup penting di masyarakat. Baik, mungkin sekiranya cukup sekian video materi dari kelompok 11. Terima kasih kepada Pak Argyo telah menyimak video dari kami.